Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Hari ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester atau PAS di semester 1. Hari ini kita akan membahas yaitu soal penilaian akhir semester untuk tema 2 semester 1 di kelas 5. Oke sahabat sekolah, kita mulai dari soal nomor 1 di KD PKN 3.2. Nomor 1, salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga di lingkungan sekitar yaitu kecuali titik-titik. Nah, kalau kecuali kita harus teliti. Kita cek satu persatu ya. Bentuk tanggung jawab kata kuncinya. A. Melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Nah, ini adalah bentuk tanggung jawab. Kemudian yang B. Melaksanakan gotong royong dengan keterpaksaan. Wah, ada kata keterpaksaan, kita tahan dulu ya. Kita tandai. Yang C, menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan sekitar. Yang D, melaksanakan ronda tiap malam untuk menjaga keamanan lingkungan. Ini juga masuk. Berarti yang bukan atau kecuali adalah B, melaksanakan gotong royong dengan keterpaksaan. Masa gotong royong terpaksa ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Salah satu contoh sikap yang tidak mencerminkan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang tidak ya. Ini tidak mencerminkan tanggung jawab. A. Membiarkan adik bermain sendiri. Membiarkan ini juga masuk dalam tidak tanggung jawab ya ini. Oke, kita tandai dulu. Kita lihat yang B. Membersihkan halaman rumah. Ini tanggung jawab. C. Selalu mengerjakan PR. Tanggung jawab. Yang D, tidak pernah terlambat berangkat sekolah. Ini sangat bertanggung jawab. Berarti jawabannya adalah A yang tidak bertanggung jawab. Kemudian soal nomor 3, bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri yaitu A. Seharian hanya menonton TV. Ini sia-sia, tidak bertanggung jawab. B. Tidak melakukan kewajiban untuk beribadah. Ini bukan tanggung jawab. C. Pulang sekolah langsung bermain. Ini bukan tanggung jawab. Kemudian yang D. Mengerjakan tugas sekolah. Nah, ini adalah bentuk tanggung jawab. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 4, contoh bentuk kewajiban di lingkungan masyarakat ya. Kata kuncinya bentuk kewajiban di lingkungan di masyarakat. Nah, kita bahas satu persatu. A. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Oke, ini kita tandai agak masuk ya. Ini yang B. Menerima tamu sampai larut malam. Nah, ini tidak bertanggung jawab ya. Etikanya kurang. C. Tidak melakukan laporan RT ketika ada tamu yang bermalam. Ini juga tidak bertanggung jawab. Harusnya laporan. D. Membunyikan petasan ketika waktu tidur. Ini mengganggu orang. Nah, yang paling benar adalah A. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Soal nomor 5, bentuk tanggung jawab di rumah yaitu kecuali. Kecuali itu yang bukan tanggung jawab. Yang mana? A. Membersihkan kamar tidur. Ini tanggung jawab. Tidak mengerjakan PR. Nah, kok nggak mau mengerjakan PR? Kita tandai dulu. Kita lihat yang C. Membantu ibu mencuci piring. Ini bentuk tanggung jawab. Kemudian yang D. Menjaga adik ketika ibu sedang memasak. Ini juga bentuk tanggung jawab. Berarti jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah B, tidak mengerjakan PR. Lanjut soal nomor 6. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Nah, ini bisa sahabat sekolah baca sendiri ya. Dari pernyataan di atas adalah tentang apa ini? Mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai. Ini termasuk
Masuknya dalam apa? Hak warga negara, hak kemanusiaan, hak hidup, atau hak berteman? Iya, ini adalah hak warga negara atau A ya, jawabannya berarti A. Sahabat sekolah, kita lanjut lagi. Untuk berikutnya adalah soal nomor 7. Pernyataan di bawah ini yang merupakan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Kata kuncinya tanggung jawab untuk diri sendiri. Kita cek satu persatu. A. Membersihkan kamar tidur. Ya, ini tanggung jawab diri sendiri ya. B. Mengerjakan tugas sekolah. Iya, tanggung jawab diri sendiri. C. Mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini perlindungan hukum ini kita tandai dulu. Kita lihat yang D. Menjaga adik ketika ibu sedang memasak. Nah, ini masuk tanggung jawab diri sendiri. Berarti jawabannya yang paling tepat yang mana ini? Yang merupakan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, jawabannya adalah ini ya, mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian kita lanjut soal nomor 8. Di bawah ini yang bukan merupakan bentuk tanggung jawab di rumah. Yang bukan tanggung jawab di rumah. A. Menjaga kebersihan rumah, ini tentunya bentuk tanggung jawab. Membersihkan tempat tidur, ini bentuk tanggung jawab. Mematuhi peraturan dalam keluarga, ya bentuk tanggung jawab di rumah. Nah, yang D ini mengerjakan PR di sekolahan. Ini ada kata sekolahan, ini pengecoh ya, berarti bukan di rumah. Kalau di sekolah ini berarti jawabannya D, mengerjakan PR di sekolah. Nah, oke, untuk muatan pelajaran PKN sudah. Kita lanjut soal nomor 9. Kita masuk di muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.2. Di bawah ini yang merupakan kalimat tanya yang menunjukkan sebab akibat. Kalimat tanya yang menunjukkan sebab akibat. Yang mana kira-kira? A. Kapan terjadi kecelakaan tersebut? B. Bagaimana posisi Benny terjatuh dari sepeda? C. Apa yang menyebabkan Benny terjatuh dari sepeda? Yang menyebabkan. Nah, ini menanyakan sebab yang mana ya? Siapa menanyakan orang? Bagaimana menanyakan kondisi? Kapan menanyakan waktu? Apa yang menyebabkan? Ini berarti menanyakan sebab ya. Apa yang menyebabkan? Sebab, akibat. Sebabnya apa? Akibatnya terjatuh dari sepeda. Jawabannya adalah C. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut ke soal nomor 10. Di bawah ini yang merupakan kalimat tanya yang menunjukkan waktu kejadian. Kalimat tanya yang menunjukkan waktu kejadian. Oke, yang mana kita tahu bahwa waktu ditanyakan dengan kapan ya. Berarti langsung ketemu jawabannya adalah A. Kapan terjadi kecelakaan tersebut? Kemudian soal nomor 11. Di bawah ini yang merupakan kalimat tanya yang menunjukkan kronologi kejadian. Kronologi ini peristiwa, hal. Berarti kata tanyanya adalah bagaimana? Ya, D. Bagaimana posisi Benny terjatuh dari sepeda. Kemudian nomor 12. Di bawah ini yang merupakan kalimat tanya yang menunjukkan jumlah. Jumlah biasanya identik dengan kalimat tanya berapa. Ya, berapa ya? Jawabannya adalah C. Berapa telur yang dibeli ibu? Ya, mudah sekali ya. Kita lanjut untuk soal nomor 13. Di bawah ini yang merupakan kalimat tanya yang menunjukkan lokasi adalah lokasi. Lokasi itu tempat. Kata kuncinya apa? Lokasi, biasanya dengan kata tanya di mana. Ya, jawabannya B. Di mana ibu memberi telur? Kemudian kita lanjut soal nomor 14. Perhatikan penggalan teks di bawah ini. Itu ada teks yang kita soroti sebelum membaca teks. Pertanyaannya dulu, waktu kejadian pada teks di atas adalah, oke, yang ditanyakan waktu kejadian kita baca, banjir bandang kembali melanda beberapa desa di ibu kota Jakarta. Bencana tahunan ini disebabkan oleh meluapnya Sungai Ciliwung akibat hujan yang tak terhenti dari pukul 19 sampai 9.
waktu Indonesia Barat. Nah, akibat meluapnya Sungai Ciliwung, 2 desa tenggelam dan banyak keluarga yang mengungsi ke kampung sebelah. Satu-satunya yang menyatakan waktu hanya pukul ini ya, pukul 19 sampai 9, hari tidak ada, tanggal tidak ada. Itu artinya jawabannya adalah C, dari pukul 19 sampai 9 WIB. Oke, mudah sekali. Kita lanjut untuk soal nomor 15. Perhatikan teks di bawah ini. Sebelum baca teks, kita biasakan biar cepat, kita lihat dulu pertanyaannya. Sebutkan kapan kejadian berita di atas. Ini juga menanyakan waktu, kapan ya. Nah, kapan itu kalau kita sudah membaca ini, kita langsung bisa menyoroti waktu. Kalaupun tidak, kita bisa langsung cek jawabannya yang menanyakan waktu. Iya, yang menyatakan waktu hanya ini ya. Yang ini ya. Kemarin malam, tepatnya pada pukul 22.14, yang D jawabannya. Kita lanjut untuk soal nomor 16. Di bawah ini yang merupakan kalimat tanya yang menunjukkan tempat adalah menunjukkan tempat. Tempat ini biasanya dengan kata kunci atau kata-katanya di mana ya? Iya, di mana Benny terjatuh dari sepeda? Hanya ada di A. Berarti jawabannya A. Oke, sahabat sekolah, kita masuk di muatan pelajaran IPA KD 3.2. Ya, soal nomor 17. Di bawah ini yang termasuk hewan yang bernapas dengan paru-paru adalah apa? Ya, ular ya. Ular. Nah, B jawabannya. Langsung soal nomor 18. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar paru-paru ya. Nah, paru-paru mudah sekali ini. Oh ya, di sini ada pertanyaannya. Menunjukkan organ pernapasan bagian apa? Paru-paru. Nomor 19. Berikut ini merupakan salah satu contoh penyebab gangguan pernapasan kecuali, berarti yang bukan penyebab gangguan pernapasan. Menghirup asap kebakaran, ia mengganggu. Menghirup asap rokok, ia mengganggu. Menghirup asap kendaraan bermotor, ini mengganggu. Menghirup oksigen, ini tidak mengganggu, ini justru menyehatkan. Berarti jawabannya adalah D, menghirup oksigen. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut untuk soal nomor 20. Salah satu contoh penyakit saluran pernapasan yaitu yang mana asma, tetanus, migrain, ambeien. Iya, A, asma ya. Soal nomor 21 berikut ini gejala awal penyakit asma yaitu kecuali yang bukan sesak napas. Ya, kemudian dahak sulit keluar. Ya, rasa berat di dada. Ya, berarti batuk-batuk ini bukan. Batuk-batuk bukan asma. Berarti kecuali D jawabannya batuk-batuk. Soal nomor 22. Contoh salah satu penyebab gangguan pernapasan adalah salah satu contoh gangguan pernapasan. Yang mana ini nomor 22? Asap rokok mengganggu ya. Penyebab debu. Ya, tapi tidak terlalu sih. Kemudian hujan tidak, bau tidak mengganggu. Yang paling mengganggu adalah A, asap rokok. Kemudian kita lanjut soal nomor 23. Soal nomor 23, tuberkulosis atau disingkat dengan TBC disebabkan oleh A, rokok, B, alergi debu, C, bakteri, D, bau. Ya, jawabannya adalah bakteri ya. Kita lanjut soal nomor 24. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar apa itu ya? Belalang ya. Belalang. Hewan di atas bernapas menggunakan apa? Mudah sekali ini. Iya, trakea. D. Semoga ya. Sahabat sekolah, kita masuk ke muatan pelajaran IPS di KD 3.3. Soal nomor 25. Nah, berikut ini merupakan jenis usaha masyarakat Indonesia, yaitu kecuali, berarti yang bukan usaha masyarakat Indonesia. Agraris, ya. Perikanan, ya. Peternakan, ya. Nah, jualan ya. Jualan ini bukan merupakan
ruhnya atau identitasnya masyarakat Indonesia? Berarti jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut untuk nomor 26. Salah satu contoh jenis usaha dalam bidang pariwisata yaitu kecuali tadi yang tidak ada kaitannya dengan usaha bidang pariwisata. Kita cek satu persatu karena ada kecualinya. Kita harus teliti. A. Usaha menjalankan barang cindera mata ya. Usaha penjualan barang cindera mata atau souvenir. Ini ada kaitannya dengan pariwisata. Yang B. Penyedia jasa jual beli hasil perkebunan. Nah, ini tidak ada. Kita tandai dulu. Yang C. Penyedia jasa pemandu wisata. Nah, ini jelas pariwisata. Yang D. Penyedia jasa pariwisata dan transportasi motor and travel. Ini jelas ada kaitannya dengan pariwisata. Berarti jawabannya adalah B. Penyedia jasa jual beli hasil perkebunan. Ini bukan termasuk bidang pariwisata. Kita lanjut soal nomor 27. Berikut ini merupakan jenis usaha di kawasan pegunungan, yaitu di kawasan pegunungan mana pemancingan tentu bukan, kemudian pariwisata ya kita tahan dulu ini karena masuk, kita bandingkan dengan yang lainnya. Penambangan tidak, pabrik tekstil apa lagi. Berarti jawaban yang paling dekat adalah pariwisata. Oke, kita lanjut nomor 28. Salah satu contoh jenis usaha ekonomi perorangan yaitu kecuali yang bukan usaha ekonomi perorangan. Warung jelas perorangan, kerajinan perorangan, bengkel perorangan, CV. Persekutuan komanditer ini lebih dari satu orang, tadi bukan perorangan. Berarti jawabannya yang bukan usaha ekonomi perorangan adalah D. Persekutuan komanditer atau CV. Kita lanjut soal nomor 29. Salah satu cara menghargai kegiatan usaha ekonomi yaitu yang mana? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi nomor 29. Ya, jawabannya adalah membeli barang atau jasa masyarakat sekitar. Ini sangat menghargai usaha tetangga kita atau masyarakat sekitar. Kemudian lanjut soal nomor 30. Berikut ini merupakan jenis usaha di kawasan pegunungan yaitu kecuali yang tidak ada di gunung. Yang mana? Yang tidak ada di gunung ya. Kita baca satu persatu karena ada kecualinya. Pemancingan, nah di gunung jarang ada pemancingan ya, bahkan tidak ada. Pariwisata jelas ada, tambang ada, berdagang ada. Berarti jawabannya adalah pemancingan. Ini tidak ada di kawasan pegunungan. Lanjut nomor 31. Sekumpulan dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu perusahaan yang di dalamnya ada sekutu aktif dan pasif, yaitu tadi sudah kita bahas, yaitu persekutuan komanditer atau CV. Jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 32. Di bawah ini yang bukan merupakan usaha ekonomi perorangan di lingkungan masyarakat adalah yang pedagang kaki lima ada di lingkungan masyarakat, warung di lingkungan masyarakat, mebel di lingkungan masyarakat, PT. Nah, PT ini tidak ada di lingkungan masyarakat. Jawabannya berarti D. Perseroan terbatas. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut untuk muatan belajar SPDP AD 3.2 di soal nomor 32. Pernyataan di bawah ini, perhatikan pernyataan di bawah ini. Lagunya bersifat riang gembira, terdengar bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Nah, pernyataan di atas merupakan ciri-ciri tangga nada titik-titik. Tangga nada apa ini? Lagunya bersifat riang gembira, bersemangat. Ya, benar sekali sahabat sekolah, jawabannya adalah A. Mayor. Kita lanjut soal nomor 34. Perhatikan pernyataan di bawah ini, sama pernyataannya dengan tadi. Ini pertanyaan di atas merupakan ciri tangga nada. Oh, pernyataannya ternyata beda. Lagunya bersifat sedih ini, bersifat sedih, kurang bersemangat. Nah, diawali dan diakhiri dengan nada la. Nah, ini masuknya berarti kebalikannya yang atas ya. B jawabannya minor.
Kita lanjut soal nomor 35. Gugur bunga syukur merupakan lagu dengan tangga nada apa ini? Sesuai dengan ciri-cirinya? Iya, benar sekali, minor ya, minor. D jawabannya. Nomor 36. Alat musik di bawah ini bernama di gambar? Ya, kulintang. Nomor 37. Salah satu jenis tari yang menggunakan properti adalah kecuali, yang tidak menggunakan properti berarti yang kecuali. Topeng jelas menggunakan, sama kita tahan dulu, serintil menggunakan, piring menggunakan, berarti jawabannya adalah barisangan. Soal nomor 38, perhatikan gambar di bawah ini. Tari Pakarena adalah tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh dua kepala drum atau drum, genderang, dan sepasang instrumen alat semacam suling. Nah, salah satu properti yang digunakannya pada tari Pakarena ini adalah 38. Iya, benar sekali, kipas ya, kipas. Nah, lanjut soal nomor 39. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita perhatikan sesuai dengan gambar di atas yang termasuk contoh poster terdapat pada nomor mana saja. Ya, 1 ini poster ya. Kalau 2 ini kan apa ini? Sekolah adalah rumah. Nah, ini juga masuk poster. Yang ketiga ini baliho ya, promosi. Keempat juga promosi, banner. Berarti jawabannya adalah 1 dan 2. B jawabannya. Kemudian lanjut soal nomor 40. Perhatikan gambar di bawah ini. Itu orang yang sedang menari. Properti yang digunakan pada tarian di atas adalah, kita lihat di tangannya ada piring ya, berarti propertinya adalah piring. Nah, jawabannya. Kita masuk di matematika. Pak Dimas hanya memberikan jawaban, tidak akan membahas karena fokusnya dari sekolah adalah saat ini masih di tematik MTK. Soal nomor 41, 4/5 kali 6/7 sama dengan 24/35. Kemudian 42, 4/5/8/15, jawabannya adalah 1/2 ya, ini pembagian. Kemudian soal nomor 43, di kamar Ani terdapat foto dengan ukuran panjangnya 3/4 meter dan lebarnya 1/2 atau setengah meter. Luas kertas yang diperlukan untuk mencetak foto tersebut adalah titik-titik. Jawabannya adalah 3/8. Ya. Nah, lanjut soal nomor 44, hasil dari 4/5 dibagi 1,2 kali 9/11 adalah, jawaban nomor 44 ini jawabannya adalah 3/11. Lanjut untuk nomor 45. Pak Amin mempunyai gula pasir 8,5 kg. Kemudian membeli lagi 1,5 kg. Gula tersebut akan dimasukkan dalam beberapa kantong. Masing-masing kantong setengah kilogram. Kantong yang diperlukan Pak Amin adalah titik-titik. Jawabannya adalah 20. Nomor 46 berikut ini. Nah, ini masuk di IPA ya. IPA masuk di sini 3.2. Berikut ini adalah penyakit yang menyerang organ pernapasan, kecuali berarti yang tidak menyerang organ pernapasan adalah ya mah ini ada di perut ya, B jawabannya. Soal nomor 47 matematika lagi. 2/3 dibagi 4/8 dalam kurung dibagi 5/6. Ini bisa kalian hitung sendiri dan juga nanti dicocokkan dengan jawabannya dari Kak Dimas ya. Jawabannya adalah 16/5 C. Untuk soal nomor 48, 35% dibagi 7 adalah jawabannya yaitu 0,05. Kemudian nomor 49, matematika 6% kali 2%, jawabannya adalah 0,0012. Nah, jawabannya, dan soal terakhir 12,25 kali 0,04 dibagi 7 sama dengan 0,07. Nah, selesai sudah pembahasan soal PAS atau penilaian akhir semester untuk tema 2 kelas 5 ini.